Definisi hukum 3 termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Hukum ketiga termodinamika memberikan dasar untuk menetapkan entropi absolut suatu zat, yaitu entropi setiap kristal sempurna adalah nol pada suhu nol absolut atau 0 derajat Kelvin. Pada keadaan ini, setiap atom pada posisi yang pasti dan memiliki energi dalam terendah. Molekul hanya memiliki energi vibrasi di samping energi elektron dan energi inti yang sama besar, sehingga berada dalam keadaan kuantum tunggal. Nah, jika ditinjau dari kedudukan dan distribusi energinya, penyusun-penyusun molekul dalam suatu kristal yang sempurna pada 0 derajat Kelvin hanya dapat terlaksana dengan satu cara. Dalam ini, W sama dengan 1. Jadi, entropi suatu kristal murni yang dengan sempurna ialah 0 pada 0 derajat Kelvin. Pernyataan ini terkenal sebagai entropi dan energi bebas Gibbs, yang juga merupakan fungsi keadaan sehingga kedua besaran ini memiliki nilai pada keadaan standar, seperti halnya dengan entalpi. Hasil pengukuran standar dengan entalpi, hasil pengukuran standar untuk entropi dan energi bebas Gibbs juga dilakukan pada keadaan 25 untuk entropi, dan energi bebas Gibbs juga dilakukan pada keadaan 25 derajat Celcius dan dengan tekanan 1 atmosfer S derajat sama dengan 0. Energi bebas Gibbs pembentuk standar memiliki arti perubahan energi bebas yang menyertai reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Dengan demikian, untuk reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Demikian pula untuk entropi standar yang dapat dipergunakan untuk menentukan entropi reaksi. Sebagai harga entropi standar yang dapat dipergunakan untuk menentukan entropi reaksi sebagai harga perbandingannya. Entropi atau dengan lambang S adalah fungsi keadaan dan merupakan kriteria yang menentukan apakah suatu keadaan dapat dicapai dengan spontan dari keadaan lain, dan energi bebas Gibbs standar pembentukan. Berikut tabel entropi dan energi bebas Gibbs standarnya. Energi bebas Gibbs, atau lebih singkatnya energi bebas dari nama fisikawan Amerika Josiah Willard Gibbs. G sama dengan H dikurang TS. Semua kuantitas dalam persamaan ini berhubungan dengan sistem dan T adalah suhu sistem. Dapat dilihat bahwa G mempunyai suatu satuan energi baik H maupun TS adalah dalam satuan energi, sama seperti H, S, dan G adalah fungsi keadaan. Perubahan energi bebas atau delta G suatu sistem pada proses suhu tetap ialah delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Dalam konteks ini, energi bebas ialah energi yang tersedia untuk melakukan kerja. Jadi, jika suatu reaksi diiringi dengan pelepasan energi yang berguna, dengan kata lain jika delta G negatif, kenyataan ini sendiri saja sudah menjamin bahwa reaksinya spontan dan tidak perlu mengkhawatirkan bagian lain dari semesta. Ringkasan syarat-syarat untuk kespontanan dan kesetimbangan pada suhu dan tekanan tetap dari segi delta G ada 3. Yang pertama, delta G lebih kecil dari 0, di mana reaksi ini akan spontan ke arah depan. Yang kedua, delta G lebih besar dari 0, di mana reaksi ini akan non-spontan. Reaksi ini juga dapat spontan pada arah yang berlawanan. Yang terakhir, delta G sama dengan 0, di mana sistem berada pada kesetimbangan, tidak ada perubahan bersih. Untuk memprediksi tanda delta G, perlu kita ketahui baik antara delta H maupun delta S.
delta H negatif atau reaksi eksotermik dan delta S positif atau reaksi yang menyebabkan peningkatan ketidakteraturan sistem cenderung akan membuat delta G negatif. Meskipun suhu dapat juga mempengaruhi arah dari suatu reaksi spontan. Ada 4 kemungkinan hasil dari hubungan ini, yaitu yang pertama, jika delta H maupun delta S positif, maka delta G akan negatif, hanya bila suhu delta S lebih besar angkanya dibandingkan delta H. Kondisi ini dijumpai bila suhu besar. Yang kedua, jika delta H positif dan delta S negatif, maka delta G akan selalu positif, berapapun suhunya. Yang ketiga, jika delta H negatif dan delta S positif, maka delta G akan selalu negatif berapapun suhunya. Dan yang terakhir, jika delta H negatif dan delta S negatif, maka delta G akan negatif, hanya bila suhu delta S lebih kecil angkanya dibandingkan delta H. Kondisi ini terjadi jika suhu kecil. Kedua, menghitung entropi. Contoh soalnya seperti dari data nilai entropi standar tabel berikut. Senyawa CaCO3 memiliki entropi standar 92,9 Kelvin per Joule mol. Senyawa CaO memiliki entropi standar 39,8 Kelvin per Joule mol. Senyawa CO2 memiliki entropi standar 213,6 Kelvin per Joule mol. Senyawa N2 memiliki entropi standar 192,0 Kelvin per Joule mol. Senyawa H2 memiliki entropi standar 131,0 Kelvin per Joule mol. Senyawa NH3 memiliki entropi standar 193,0 Kelvin per Joule mol. Senyawa Cl2 memiliki entropi standar 223,0 Kelvin per Joule mol. Senyawa HCl memiliki entropi standar 187,0 Kelvin per Joule mol. Dari tabel di atas, hitunglah perubahan entropi standar untuk reaksi berikut pada suhu 25 derajat Celcius. Yang pertama, CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Yang kedua, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Yang ketiga, H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Yuk kita jawab satu persatu. Yang pertama, CaCO3 diuraikan menjadi CaO ditambah CO2. Rumusnya, delta S sama dengan sigma koefisien dikali S0 produk dikurang sigma koefisien dikali S0 dari reaktan. Jadi produk ini adalah hasil, yaitu hasilnya adalah CaO ditambah dengan CO2 dan reaktannya adalah CaCO3. Jadi koefisien dari CaO adalah 1 dikali dengan entropi dari CaO yaitu 39,8. Lalu koefisien dari CO2 yaitu 1 dan entropi dari CO2 yaitu 213,6 dan dikurang dengan koefisien CaCO3 1 dan dikali dengan entropi dari CaCO3 yaitu 92,9. Jadi 1 dikali 39,8 ditambah dengan 1 dikali 213,6 hasilnya adalah 253,4 dan dikurang dengan reaktannya tadi yaitu 92,9 dan ditemukan hasilnya adalah 160,5 Joule per Kelvin. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Rumusnya tetap sama. Dimasukkan saja angka-angkanya di sini karena produknya itu koefisiennya 2. Jadi di sini 2 mol
dan dikali dengan entropinya yaitu 193 dan dikurang dengan reaktan yaitu N2 ditambah 3H2. N2 nya koefisiennya 1 dan dikali dengan entropinya yaitu 192 lalu ditambah dengan koefisien dari H2 yaitu 3 dan dikali dengan entropi dari H2 itu yaitu 131. Jadi didapatkan 2 dikali 193 yaitu 386 dan dikurang dengan jumlah dari reaktan yaitu 585 dan hasilnya adalah minus 199 Joule per Kelvin. Dan soal terakhir adalah H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Rumusnya masih sama. Produknya koefisiennya adalah 2, ditulis 2 dikali dengan entropi dari HCl yaitu 187 dan dikurang dengan reaktan yaitu H2 koefisiennya 1 lalu dikali dengan entropi dari H2 yaitu 131 dan ditambah dengan koefisien dari Cl2 1 juga dan dikali dengan entropi dari Cl2 yaitu 223 lalu 2 mol dikali dengan 187 hasilnya adalah 374 dan dikurang dengan reaktannya yaitu hasilnya adalah 354 jadi hasilnya adalah 20 Joule per Kelvin. Pembahasan selanjutnya bagaimana sih cara menghitung perubahan energi Gibbs itu? Nah, di sini teman-teman sudah ada contoh soal hitung energi bebas standar delta G, delta H, dan delta S dengan suhu 298 Kelvin untuk penguraian batu kapur menjadi kapur tohor dan gas karbon dioksida seperti persamaan reaksi berikut ini. CaCO3 diuraikan menjadi CaO ditambah CO2. Di sini sudah terdapat tabel entalpi, dan entropinya. CaCO3 entalpinya adalah minus 1207 kJ per mol dan entropinya 93 Joule per kilomol. Sedang zat CaO entalpinya adalah minus 635 kJ per mol dan entropinya 40 Joule per kilomol. Dan gas CO2 entalpinya adalah minus 393,5 kJ per mol dan entropinya adalah 214 Joule per kilomol. Sebelum kita mencari energi Gibbs itu, terlebih dahulu kita harus mencari delta H dan delta S-nya. Perubahan energi entalpi pembentukan standar rumusnya seperti ini ya teman-teman. Delta H sama dengan delta H CO2 ditambah delta H CaO dikurang dengan delta H CaCO3. Nah, ini sama saja seperti rumus pada entropi. Rumusnya itu produk dikurang dengan reaktan. Di sini sebagai produknya adalah CaO ditambah CO2, sedangkan reaktannya adalah CaCO3. Langsung saja dimasukkan nilai-nilainya. Delta H CO2 adalah minus 393,5 kJ per mol, lalu plus. Nah, di sini karena CaO-nya adalah minus 635, tandanya berubah menjadi min. Dan delta CaCO3-nya adalah minus 1207 kJ per mol. Nah, tandanya jadi berubah plus. Dan hasilnya menjadi 178,5 kJ atau sama dengan 178.500.000 Joule per mol. Mohon maaf, 178.500 Joule per mol.
Selanjutnya kita mencari perubahan entropinya. Rumusnya sama aja ya, produk dikurang reaktan. Delta S CO2 ditambah delta S CaO dikurang delta S CaCO3. Delta S CO2 nya adalah 214 Joule per kilomol ditambah dengan delta S CaO 40 Joule per kilomol dikurang dengan delta S dari CaCO3 yaitu 93 Joule per kilomol. Hasilnya didapat adalah 161 Joule per kilomol. Karena sudah diketahui entalpi dan entropinya, kita bisa mencari perubahan energi bebas standarnya, yaitu energi Gibbs. Rumusnya adalah delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Delta H-nya sudah kita ketahui tadi, yaitu 178.500 Joule per mol dikurang dengan delta T. Delta T-nya tadi adalah 298 Kelvin. Dan delta S-nya adalah 161 Joule per kilomol. Langsung saja di sini didapat 130.522 kilojoule per mol. Karena nilainya adalah positif, maka reaksi ini tidak terjadi reaksi pembentukan batu kapur dari unsur-unsur. Karena delta G lebih besar dari 0, maka reaksi ini adalah reaksi non-spontan. Reaksi ini akan terjadi secara spontan pada keadaan yang standar. Mungkin itu aja ya teman-teman, video dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.